kita planning musim kompetisi dengan baik, sehingga jadwalnya ini kita bisa dorong dengan baik secara bersama-sama. Karena bukan berarti ngurus izin itu haknya kita, enggak sih, itu izin masing-masing daerah, masing-masing klub. Nah, tetapi dengan konsolidasi ini kita akan membantu ya dengan format yang disepakati, dan sehingga juga beban dari pihak keamanan pun tidak terpecah di semua hari, Jadi fokus kepada hari-hari libur, sehingga beban daripada keamanan juga bisa dikurangi. Beban transportasi masyarakat juga bisa dikurangi ketika hari-hari biasa ya ada isu kemacetan, transportasi publik, apa dan lain-lain bisa berkurang karena sekarang Sabtu Minggu orang tidak sekolah dan tidak berkantor. Ini yang mesti dipikirkan semuanya. Termasuk kemarin disepakati kalau tidak salah mengenai jam pertandingan, jangan terlalu malam. Bagaimana kita bisa menyelamatkan supporter untuk pulang ke rumah ketika selesai mainnya jam 10, jam 11? Ada kendaraan publik, transportasi umum yang siap pada jam segitu belum tentu. Jakarta siap, tapi daerah-daerah lain belum tentu siap. Nah, itu konteksnya. Tapi kalau konteks pertama dipertanyakan begini, saya sebagai pimpinan PSSI yang hari ini dipercayakan, ya mudah-mudahan 4 tahun, kan saya di KLB juga. Ya mudah-mudahan dengan bikin terobosan nggak di KLB. Nah, tetapi saya mengingatkan bahwa kalau kita lihat dunia lain, olahraga lain, misalnya bola basket, cuman ada satu liga besar di dunia, yaitu di Amerika. Kalau liga bola ini banyak liganya. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Jerman, dan ada lain-lain. Dan jangan kaget juga, di Asia pun masing-masing berkompetisi. Makanya tadi saya tekankan, saya keberatan kalau stigma Liga Indonesia ini Liga kelas 2 di Asia Tenggara, dan itu terjadi dengan prestasi-prestasi kita yang tidak terlihat. Itu fakta. Ya, Butisan kan disebutin rankingnya marak, betul? Tersinggung. Oh, saya juga tersinggung. Masa kita negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara bicara ranking liga kita dimasukin nomor 5? Kan keterlaluan. Tapi itu fakta. Kan musimnya kita menjadi liga nomor 1. Nah, artinya ada perlu perubahan signifikan yang terjadi untuk kita memacu liga kita lebih baik dengan negara lain. Nah, salah satunya itu memisahkan Liga 1, Liga 2 supaya lebih secara ekonomi juga, dan turunan keamanan dan juga sistem pertandingan yang lebih baik. Itu pilihan. Nah, sehingga kita punya apa? Industri sepak bola yang bisa kita tingkatkan. Konteksnya itu. Kenapa juga kemarin diusulkan di Liga 1 udah putus belum? Nah, ini kembali kontroversi lagi pasti nanti. Ingin aturan pemain asingnya sejajar dengan liga-liga di Asia Tenggara, di mana 5+1 kalau saya. Iya, 5+1. Tapi kan begitu kan di liga-liga Asia Tenggara, 5 pemain asing plus 1 yang Asia. Nah, kemarin kita sepakat, kita mau 1 Asia Tenggara, 5 non-Asia Tenggara. Silakan. Tetapi PSSI mengambil posisi, kalau bisa, ya, dan harus bisa, naturalisasi hanya 1. Kalau enggak, pemain Indonesia kapan main? Nah, Liga 2 kemarin bersepakat untuk menaikkan kelas, ada 1 pemain naturalisasi, ya, jangan juga nanti gara-gara naturalisasinya mudah, tau-taunya klubnya 7 naturalisasi di Liga 2 gitu. Ya, Liga 2. Nah, Liga 2 akhirnya kemarin sepakat, ya,
1 plus 1, 1 asing, yang non Asia Tenggara, 1 Asia Tenggara. Plus liberalisasi. Naturalisasi. Plus naturalisasi 1. Nah ini kan upaya-upaya mereka. Ya, dan banyak konteks lain yang mereka sedang godok nanti waktu PMO terjadi minggu depan. Kan di rootnya komutnya masih ada. Orang sekarang di root sama komutnya belum ada. Ya, kita mau ngomong sama siapa kan? Di Liga 2 nggak ada di root sama komut, Liga 1 nggak ada. Tapi kan mesti bicara. Dan pemegang sahamnya ini kan klub-klub, bukan PSSI. Nah konteks-konteks ini jangan dipersepsikan seakan-akan ya kita ini memimpin PSSI dengan arogansi, tidak. Bahkan selama saya kemarin saya pastikan konflik of interest exco. Pak Arya di sebelah kiri saya tidak saya perbolehkan ikut Saresehan Liga 2, betul? Pak Arya ikutnya Liga 1. Ada exco yang dari Liga 1 saya pastikan tidak boleh ikut Saresehan Liga 1. Ada di Liga 2. Tapi saya jelaskan kepada exco mendukung karena exco cinta perubahan ini. Nah sekarang kalau konteks masalah jadwal kan tadi keputusannya bukan di kami. Kita sama-sama melihat solusi. Ini konteksnya, tolong sama-sama kita mengambil posisi yang sama. Jadi bukan saya justru dibilang ingin membunuh Liga 2, Liga 3, sangat tidak terhormat. Kalau saya memposisikan itu, saya cinta pembinaan. Makanya nanti ada Saresehan, Liga 3 dan Asprof yang belum selesai hari ini. Kenapa? Nanti ditanya lagi kompetisi Liga 3 gimana? Itu kita mau bahas nanti. Liga 3 mau mainnya di mana? Ya kan? Sistem formatnya seperti apa? Indonesia ini kan luas sekali kepulauannya. Nah ini yang saya rasa mohon teman-teman media, para sahabat media, penjelasan-penjelasan hari ini kita proporsionalkan sesuai dengan Saresehan yang ada dan bagaimana kita ingin menciptakan industri sepak bola kita yang sangat berbeda. Ya, silakan bertanya lagi. Kalau mengenai operator ya kan PT liganya, apapun nama liganya. Kan seperti di Liga 1 itu kan mereka menunjuk komut dan dirut. Nah nanti di Liga 2 ini juga menunjuk komut dan dirut. Siapapun yang mereka tunjuk kita nggak ikut campur. Yang saya akan ikut campur memastikan mereka tidak saling bunuh dalam berkompetisi. Kan harus ada wasitnya. Itu yang saya akan jaga. Kriteria yang disepakati berdasarkan Saresehan. Ya, jadi Liga 2 punya operator yang selama ini Liga 2 itu di bawah Liga 1. Sehingga kemarin ada keluhan. Oh, kita tidak diperhatikan gitu. Nah, sekarang justru kita balikan. Mau nggak kalian independen? Dan itu disambut oleh teman-teman Liga 2 gitu kan. Dan mereka mengharapkan ini seperti ada terobosan baru, darah baru. Cukup kompleks. Ya, ini belum selesai karena ini kan masih ada diskusi yang baru antara kita, mereka dan semua. Ya. Yo, ada lagi yang mau nanya? Ayo, jangan ini. Ya, mau tanya soal ini Pak, di Saresehan kemarin pernah dibahas juga soal keamanan. Akhir-akhir ini kita tahu ya keamanan akan jadi batasan juga untuk membangun. Apakah ke depan di Liga 1 2023-2024
masalah-masalah seperti keamanan itu bisa terjamin, bisa lancar gitu Pak, supaya juga bisa menjaga keamanan juga semakin tinggi jalan yang lebih efektif. Nah, kembali konteksnya. Bapak Presiden sudah mengambil posisi bahwa izin-izin pertandingan olahraga, izin-izin kesenian harus dipermudah, kalau bisa keluar 3 bulan 2 bulan. Presiden sudah bicara. Siapa lagi pembinaan tertinggi di Indonesia kalau bukan beliau? Dan sudah menginstruksikan pihak ya kepolisian, keamanan, bahkan mengumpulkan seluruh gubernur, bayarin. Seluruh gubernur dikumpulkan kemarin di Kalimantan. Artinya apa? Dorongan pemerintah sudah luar biasa. Tinggal liga-liga mulai merapikan diri. Itulah kenapa nanti saya akan mulai merajut supporter dengan jambore supporter. Untuk supporter menjadi core inti bagian transformasi. Supaya kita sama-sama sadar. Ketika pihak keamanan tidak memberikan izin, itu masih ada alasannya. Kenapa? Alasannya, ayo, media, alasannya apa? Ada izin konser, Raisa, ada izin sepak bola, klub X dan klub X. Kenapa nggak dikasih izin? Ini bukan izin show ya, izin tempat ini. Pada itu gimana coba? Izinnya kenapa lebih sulit? Ayo jangan malu-malu lah kayak orang lain di sepak bola. Kenapa? Apa? Ada ketakutan apa? Kok dadangannya suka malu-malu? Apa? Ayo malu-malu. Kenapa izin pertunjukan lebih mudah dibandingkan izin sepak bola? Kenapa coba? Karena apa? Area konfliknya lebih besar. Itu yang saya bicara masuk corona. Ketika ada ketidaknyamanan, pasti pihak keamanan akan menutup diri. Itu yang kita harus yakinkan semua, bahwa sepak bola bisa membawa supporter pulang ke rumah. Sepak bola menjadi persatuan. Sepak bola menjadi sebuah tontonan yang mengasihkan, bukan marah mengirim kesedihan. Nah, kompleksitas itu harus dicarikan solusi. Contoh, jam pertandingan yang tidak terlalu malam, publik transportasi, ya mainnya Jumat, Sabtu, Minggu, jangan hari biasa. Kan ini kita coba. Nah, itulah kenapa jambore, ya, supporter itu harus kita juga dorong. Saya akan dorong secepatnya. Makanya kemarin saya ketemu Aremania dan Bonek. Ya, dalam 1 hari loh. Alhamdulillah diterima. Yang 1 jam 3, 1 jam 7. Karena apa? Saya terbuka dengan mereka. Ayo kita bangun. Gak mungkin sepak bola bisa seperti yang kita harapkan, seperti Liga Inggris, kalau area konfliknya sangat besar. Itu kata-kata bagus tuh, area konflik. Saya lagi belajar juga. Enggak, ini hal yang realita kan. Nah, itulah kenapa jadwal harus diregister jauh-jauh hari. Itu. Apalagi konfliknya tadi cukup besar. Kita tetap dorong gitu. Tapi yang kembali konteksnya seakan-akan sebenarnya tugas PSSI apa sih? Bagaimana kita menciptakan iklim sepak bola kita sehat? Dan itu yang utama. Dengan adanya operator liga yang dikelola oleh klub-klub. Nah, kita juga mendorong apa? Tim nasional berprestasi. Makanya saya jadikan nanti badan tim nasional. Ya, ayo. Ada lagi mau tanya Liga 2, Liga 1? Pak Bayu, Pak Pak, di IKN kemarin Presiden sempat bicara bahwa memberikan dukungan penuh yang tadi Bapak bilang. Terus FIFA juga sudah berikan satu tempat fasilitas atau TC. Untuk dukungan pemerintah terkait dengan PSSI di mana lagi Pak selain di IKN kemarin, sama terkait dengan Sarah Sehat itu kan menjadi salah satu
hal yang krusial Pak untuk menyatukan para supporter yang ya kita tahu ribut lah selama ini. Itu jamborenya kapan dilakukan, sebelum dimulainya Liga 1 atau sebelum dimulainya Liga? Dalam hal ini kan mungkin November ya Pak sampai Juni ya. Itu pertanyaan saya, sebelum Lebaran dalam waktu dekat atau sesudah Lebaran? Itu tepatnya di mana Pak? Bagus banget pertanyaannya. Kemarin waktu saya ketemu bonek, ya ada salah satu pimpinan bicara, saya pesimis Pak. Saya juga pesimis saya bilang. Tetapi saya optimis. Kenapa? Ketika Pak, komunitas sepak bola, pemerintah dan FIFA bersatu. Tidak mungkin seorang Erick Thohir bisa menyelesaikan masalah sekompleks sepak bola ini kalau tidak ada kita sama-sama bersatu. FIFA membantu pembangunan TC, tanahnya nggak ada, kan sama juga nggak selesai masalahnya, ya kan? Ya, pemerintah ada tanah, tetapi tidak ada bantuan bangun TC, dari mana uangnya? Nah, hal-hal ini artinya apa? Ada solusi menyeluruh. Kita sudah bersepakat sama FIFA kalau tidak meleset, itu akan ada pendidikan mengenai aturan dan hukuman pengaturan skor. Itu kalau tidak salah Juni pertengahan atau minggu ketiga gitu. Jadi FIFA akan datang ke sini membuat training system untuk seluruh pemain, wasit mengenai penyegaran, mengenai pengaturan pertandingan. Ya, setelah World Cup, FIFA juga akan menaruh sistem, ya, indikasi pengaturan skor. Itu sistemnya canggih, saya agak nganga-nganga melihat. Ya, dan bahkan kita akan dikonekkan ketika ada indikasi match fixing langsung ke handphone saya, jangan FIFA. Keren juga. Jadi kalau ada pertandingan saya dikasih ini kuning ya, ini merah ya, ini hijau lah. Bukan berarti merah terjadi match fixing, itu akan diinvestigasi. Terima kasih sama FIFA, emang kita bisa bikin sistem itu nggak ngerti. Ya, berarti mereka ada. Nah sama, artinya apa? Supporter yang selama ini mungkin ya tidak puas dengan sepak bola Indonesia karena melihat ya, oh ini nanti di ujungnya ada penalti kayak gitu, ya kan? Nah, ketidakpuasan yang puluhan tahun ini yang harus kita perbaiki, sakit hatinya mereka. Nah, dengan cara apa? Kita memperbaiki dulu pengaturan skor ini. Nah, tetapi jambore tetap kita jalankan, ya. Apakah sesudah Piala Dunia, apakah sebelum, kita lagi atur waktu ini kan karena Piala Dunia tinggal 77 hari. Nah, jambore pun pasti saya akan segmentasi jambore supporter Liga 2 karena dicampur sama Liga 1 juga kebanyakan. Nanti yang ngomong siapa nih? Ya. Orang kemarin Sare Sehat sama klub itu dibagi dua classroom, dua tempat nih, nggak dicampur. Kalau dicampur mah nggak selesai itu masalah. Nah, sama supporter nanti kita duduk dan kita akan bikin event supporter setahun. Untuk apa? Merajuk mereka yang luka-luka dengan solusi-solusi yang disepakati bersama seperti Sare Sehat kemarin. Jadi konteksnya itu kan kita memang harus ngerjain satu-satu. Saya kan bukan Superman. Ya, makanya saya berterima kasih dibantu Bu Tisa, Pak Arya, para expo, ya, yang bisa membantu menjadi sebuah tim superhero. Gitu kan. Ini kan musuh. Nah, jadi hal-hal ini kita coba ya. Jadi saya terima kasih bahwa pemerintah mau hadir. Saya terima kasih kepada sepak bola mau juga memperbaiki diri. Saya terima kasih FIFA mengambil posisi yang luar biasa untuk Indonesia. Dan kejutan-kejutan FIFA nanti tiap bulan ada, nanti jangan kaget, saya juga kaget ketika mereka ngasih bagaimana rancangan besar
sepak bola Indonesia. Jadi kita perlu dikawal sama FIFA nanti transformasi. Ya. Dukungan tentu kembali kalau Liga 1, Liga 2 formatnya sudah disepakati, baru ada pertemuan dengan pihak pemerintah. Ini loh jadwalnya. Ini ada pemilu loh. Ini ada Ramadan loh. Nah ini gimana? Gitu loh. Jadi tidak ada pengajuan jadwal. Misalnya kita tidak terbuka dan saya mau tertulis nanti pengajuan jadwal tertulis. Ini loh jadwal menyeluruh sampai jamnya semuanya. Tidak dadakan. Jadi kalau ada apa-apa, problemnya bukan di kita. Ya, harus diskusikan oleh pemerintah daerah atau pihak keamanan di daerah tersebut. Ini kan emang realita ya. Oke, sebelum maghrib satu lagi silakan. Ya. Selamat sore Pak Erik, saya Taufik dari Polres Lampung. Pak, saya mau bertanya soal kuota pemain ditambah Pak. Ini kan dengan empat saja Pak, kita susah cari striker Pak, apalagi mau ditambah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, alasannya apa, lalu bagaimana supaya timnas kita tetap jago di tengah pemain asing yang banyak dari Indonesia. Terima kasih Pak. Mungkin mesti tanya ke Liga 1, alasannya jangan saya. Ini kan kesepakatan Liga 1, ada yang mau jawab nggak dari Pak Teddy? Nanti saya tambahin. Ayo Pak Teddy. Jadi sebenarnya begini, kemarin itu tadi ini salah satu bukti yang contoh yang membuktikan bahwa diskusi yang terjadi kemarin itu sangat terbuka. Usulan sebenarnya dari PSSI adalah 4+1 mengikuti aturan yang sekarang, tapi ada masukan dari beberapa teman dari Liga 1 di mana sesuai dengan aturan AFC itu ada 5+1 sehingga secara kompetitif balance untuk klub-klub Liga 1 yang akan mewakili Indonesia berlaga di AFC itu akan menjadi kesetaraan. Nah, untuk pertanyaan mengenai minimnya pemain lokal yang akan berprestasi, maka kemarin 18 klub juga setuju dari kuota 5+1 pemain asing yang diperbolehkan untuk didaftarkan di DSP atau 4+1 sehingga di setiap pertandingannya secara regulasi juga berubah. Maka satu pemain asingnya tidak terkadang di DSP di setiap pertandingan. Ini adalah salah satu bukti kesepakatan diskusi yang terbuka, dan tadi ini membuktikan bahwa semua tadi menjadi diskusi yang balance antara klub-klub dan PSSI, sehingga kemarin semua sepakat untuk memutuskan regulasi pemain asing seperti ini. Saya menambahkan naturalisasi, kenapa kita dorong 1? Ada alasannya supaya jangan tiba-tiba 11 main di lapangan 4+1 ya 5 ditambah naturalisasinya 6. Artinya apa? Bukan orang kita semua. Iya, kalau naturalisasinya mau main timnas. Nah, artinya apa? Ya kita coba bikin batasan-batasan. Termasuk teman-teman di Liga 2 yang mengusulkan mau ada juga pemain asing. Dan saya berterima kasih sama Liga 2, tidak ingin seperti Liga 1 pemainnya semua asing gitu. Nah, hal ini kan bagian dari bagaimana kita mau menata ya, untuk mencari sebuah equilibrium, titik temu yang bersama. Nah, tapi ini belum tuntas. Masih ada diskusi lagi minggu ini ya antara liga ya klub-klub dengan kami untuk supaya kita punya menerbitkan aturan kompetisi yang fair. Ya, kita akan menamakan itu fairness competition. Ya, apapun turunan fairness competitionnya tadi yang kita sudah bicarakan satu persatu supaya semua bisa bermain dengan baik. Ya. Terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasti habis itu stop lagi ya.
Pak Bima, Pak